host jadi pembicara tidak bisa meng-unmute, nanti mohon pengertiannya untuk unmute segera. Lalu untuk sesi pertanyaan nanti, kita akan mengalir saja Bapak dan Ibu. Sesi pertanyaan nanti bisa ada 2 cara. Yang pertama, akan bisa Bapak tuliskan di fitur chat room kita, atau Bapak dan Ibu bisa raise hand untuk interaktif. Ketika raise hand, nanti fitur mic Bapak akan dihidupkan, fitur mic Ibu nanti akan dihidupkan. Silakan melakukan interaksi dengan narasumber kita. Bapak dan Ibu sekalian, KSN sudah di depan mata kita. Kita mudah-mudahan apa yang menjadi bahan untuk kita terima hari ini bisa membuat bekal kita untuk memperbaiki ritme kerja kita menghadapi KSN di tahun ini kalau bisa, atau paling tidak ke tahun depannya. Marilah sama-sama kita membaca basmalah Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, selaku host, saya akan menyerahkan sesi pembicaraan selanjutnya ini kepada Bapak moderator kita, Bapak Nang Cohendi, SPD MMPD. Kepada Bapak Nang, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Selamat sore, Bapak dan Ibu semua. Kita sebenarnya masih menunggu kehadiran dari Pak Encep. Kelihatannya belum masuk ini ya. Saya belum melihat nama beliau masuk. Oke, tapi nggak apa-apa lah, efisiensi waktu, kita sambil berjalan saja. Pada sesi kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai strategi KSN 2020 yang sebentar lagi akan kita laksanakan, dan tadi anak-anak kita sudah mengikuti simulasi yang ya mungkin karena faktor server di beberapa tempat mengalami kendala. Ya. Tapi walaupun begitu minimal kita sudah kenalkan anak-anak kita mengikuti kegiatan KSN ini yang memang berbeda dengan KSN yang sebelumnya. Nah, Ibu dan Bapak, kita awali nanti kegiatan kita dengan berupa sambutan dan pengantar dari Ketua Umum kita bersama, yaitu Bapak Wijaya MPD, Ketua Umum Forum Pengurus Pusat Forum Komunikasi yang sekaligus nanti akan mengantarkan pada permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke sesi utama, yaitu berupa pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Encep Supriyatna, MPD. Hanya memang saya belum melihat Pak Encep masuk, dan di phone saya juga belum pada masuk, beliau. Mudah-mudahan tidak ada kendala nih. Ya, saya belum melihat beliau masuk, belum ada ya. Yang hadir sudah 96 orang, dari total hampir 200 yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan semua bisa diberikan kelancaran, karena saya dengar di Bogor itu hujan agak besar, Pak Ketum, jadi mereka belum bisa menangkap dengan bagus kegiatan kita hari ini. Kemudian beberapa daerah juga, ya karena faktor cuaca lah, alhamdulillah Allah mulai menurunkan hujan setelah sekian lama kemarau. Alhamdulillah mulai saat ini kita hujan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala pertemuan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan sampai akhir nanti. Baik, sambil menunggu kehadiran Pak Encep, saya pikir Pak Wijaya bisa memberikan sambutan dan mengantarkan kepada materi yang akan kita bahas, dan nanti saya akan coba menghubungi Pak Encep melalui phone. Pak Wijaya siap ya? Oke, siap ya, sudah di mute. Ya, baik. Silakan Pak Wijaya. Ya, terima kasih ya kepada host Bu Christina Wulandari dan moderator Pak Nang Cohendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim ya, bertatap maya, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menggenapkan, menyempurnakan ikhtiar kita dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, sebagai guru, yang satu diantaranya mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sebagai pembina, ya, sebagai pembina dan juga pendamping daripada Olimpiade Siswa Nasional sebelumnya, kalau sekarang adalah KSN, ya, kompetisi sains
nasional ya. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini merupakan satu bukan bilang terobosan juga bukan, karena sebelumnya memang akan akan dilaksanakan melalui daring, tetapi sekarang karena tuntutan pandemi COVID-19, daring ini menjadi suatu proses yang diterapkan mutlak bagi semua jenis perlombaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Prestasi Nasional, ya. Baik kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu yang dilaksanakan oleh Kesalindung, ya, kalau untuk gurunya, ya seperti itu. Nah, kompetisi Shine Nasional ini memang untuk jenjang SMP baru 3 mata pelajaran, ya. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah IPA, dan tentu saja yang ketiga adalah IPS, ya, IPS. Nah, untuk IPS ini kalau kita lihat dan cermati daripada rilis, ya, silabus daripada yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dalam hal ini oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, ya, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa hal, ya, yang mungkin banyak kesamaan, tapi juga ada hal-hal yang poinnya berbeda, ya. Poinnya berbeda. Nah, di antara lain kalau kita melihat, ya, dari silabus yang ada itu ada, kalau tidak salah totalnya, ya, ada 7, ya. Ada 12 kompetensi kalau dilihat, ya. Ada 12 kompetensi dan 19 materi, ya, dan 126 lingkup materi. Jadi untuk mata pelajaran IPS ini itu ada 12 kompetensi yang diujikan. Ada 12 kompetensi yang diujikan, 19 materi, dan kalau tidak salah 126 lingkup materi yang dipecah ya menjadi beberapa rumpun mapel, ya, seperti itu. Mungkin untuk geografi itu kalau tidak salah geografi itu ada sekitar 30, ya. Ada 30 lingkup materi. Ada sosiologi, ya. Sosiologi itu sekitar 23, ya. Sosiologi itu 23, terus ekonomi, jadi lebih banyak nanti yang sosiologi. Mungkin beririsan, ya, materinya. Dan mungkin yang paling sedikit mungkin sejarah, ya. Kalau sejarah itu hanya 20 lingkup materi kalau dilihat. Sejarah itu 20 lingkup materi. Jadi yang paling banyak itu adalah geografi, ya, sosiologi dan ekonomi. Untuk sejarah itu hanya 20 lingkup materi. Jadi jika kita melihat daripada struktur, ya, yang merujuk kepada silabus ini, nah ini berarti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru pendamping kepada anak. Jadi yang satu ada beberapa. Yang satu adalah kesiapan penguasaan dari sisi konten dari materi. Yang kedua adalah penguasaan dari sisi teknis, ya. Ya, seperti kita ketahui, hari ini adalah hari kedua untuk simulasi yang rencananya itu dilaksanakan sejak pagi tadi, ya, dan instruksinya adalah 1 jam sebelum pelaksanaan. Peserta didik itu udah standby, ya, 1 jam sebelum ini. Tetapi ya, setelah dihubungi, coba ke pihak langsung kementerian, itu ada trouble, ya, dari sisi kesiapan teknisnya, sehingga ada rilis ada informasi tambahan lagi, ya, untuk pelaksanaan simulasi ini dipundurkan kembali ke sore hari, ya, waktu Indonesia Barat, seperti IPA pukul 16, ya, atau pukul 4, terus IPS pukul 17, pukul 5 sore, dan matematika pukul 18.30 atau
6:30 malam. Berarti ada beberapa gendala teknis ini, ya seperti itu. Kita ketahui semua peserta di seluruh Indonesia itu mengakses ya server yang sama, mengakses alamat yang sama, baik itu yang diunduh terlebih dahulu melalui Google Fly, ya, ataupun langsung melalui web browser, ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ya peserta bincang sore, ya. Bincang sore yang dilaksanakan oleh FKG IPS Nasional, khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, serta daerah lain yang ikut serta pada kegiatan ini sebuah momen bagi kita untuk silaturahim bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa membuktikan bahwa kita tidak makan gaji buta, justru tantangannya lebih banyak. Kita dipaksa untuk melakukan akselerasi penguasaan IT, kita dipaksa untuk bisa membimbing peserta atau anak didik kita yang diikut sertakan di dalam lomba KSN ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah mungkin untuk beberapa tahun ke belakang, ya, memang ada tidak terlaksana satu jenjang, ya, untuk yang sebelum KSN sekarang, sehingga sekarang jenjang kelas 9 pun masih ada yang diikut sertakan sebagai peserta kalau kita melihat juknisnya. Nah, untuk Banten dan Jabar sudah jelas, mungkin sering juga masuk, ya, termasuk alhamdulillah murid ya sendiri yang Jabimbing pernah 2 kali masuk ke tingkat nasional, ya, yang satu pernah juara, ya, di tingkat nasional, Muhammad Altaf Rijaldi, ya, seperti itu, dan sekarang sekolah di CMBBS milik Provinsi Banten, ya, seperti itu. Nah, ini tentu saja berbeda antara pelaksanaan perhelatan yang sebelumnya dikenal Olimpiade, ya, sains nasional, dengan sekarang berganti brand menjadi KSN. Itu tentu ada beberapa hal. Yang sebelumnya adalah ada tes tulis, ya, tes tulis. Nah, sekarang semuanya berbasis daring dalam jaringan. Jadi ini sebuah tantangan yang baru bagi kita semua, bahwa perubahan itu sejatinya adalah sebuah keniscayaan, ya, sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Baik Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi kita sama-sama mengikuti kegiatan sore hari ini dengan berkomunikasi langsung dengan narasumber yang luar biasa, ya, beliau Bapak Dr. Encep Supriyatna, beliau juga selaku Wakil Direktur UPI Kampus Serang, juga sama-sama satu alma mater. Beliau selain guru Jaya sendiri, beliau adalah kakak sendiri, gitu, dan juga pembina. Jadi beliau menyandang beberapa tugas, ya, selain guru ya sendiri, beliau yang kedua kakak, damati kakak satu alma mater, yang ketiga juga pembina FKG IPS Provinsi Banten. Ini sebuah hal yang harus kita syukuri, beliau bersedia hadir dan berbagi dengan kita. Baik Bapak dan Ibu peserta bincang sore, sekali lagi mungkin mengingatkan sebelum dilanjut kepada narasumber berikutnya, ya, karena waktunya memang tidak terasa, ya. Tadi hanya meminta tidak lebih dari 15 menit untuk Jaya berbicara di sini sekaligus nanti membuka. Jadi sekali lagi, jika melihat struktur daripada materi yang ada di dalam silabus, ya, mungkin bisa diperiksa langsung karena bisa juga benar atau salah menghitung, ya. Jadi jika melihat dari silabus itu untuk mata pelajaran IPS ada 12 kompetensi, ya, ada 12 kompetensi, 19 materi, ya, dan 126, ya, lingkup materi. Jika di breakdown, jika dipecah lagi berdasarkan rumpun per mapel, maka urutan paling sedikit dari sisi lingkup materi adalah sejarah. Sejarah hanya 20 lingkup materi, ya, sejarah hanya 20 lingkup materi, dan sisanya itu adalah geografi, sosiologi, dan ekonomi.
Dan ini tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi kita guru IPS yang dituntut untuk multi talent, ya, multi talent dengan basic keilmuan yang berbeda-beda. Ya, Jaya basicnya adalah sejarah, ya. Bu Kristina mungkin basicnya geografi ya, Mas ya. Ya, Bu Kristina geografi, ada yang basicnya ekonomi. Di sini ada Bu Agres, ada mana kalau dilihat ya nama-namanya. Ini tentu memiliki tantangan tersendiri ketika menjadi pembina atau mendampingi anak didiknya di dalam mengikuti kegiatan kompetisi sains nasional ini, ya, seperti itu. Jadi itu saja Bapak dan Ibu yang bisa Jaya sampaikan. Ya, selamat mengikuti kegiatan. Ya, selamat berkompetisi yang sehat, membimbing anak-anak kita, mengajarkan tentang artinya persaingan yang sehat, mengajarkan tentang bagaimana memiliki mental juara, mengajarkan anak didik kita bagaimana kita seperti halnya belajar dari padi, semakin berilmu, semakin menunduk, dan tetapi tetap memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Itu saja yang bisa Jaya sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara bincang sore, ya. Acara bincang sore tentang strategi bedah KSN IPS 2020 yang diselenggarakan oleh FKG IPS Provinsi Jawa Barat dan FKG IPS Provinsi Banten dengan peserta juga dari luar Provinsi Jawa Barat dan Banten. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan dan bisa menghasilkan yang terbaik, ya, kerja yang terbaik, kontribusi yang terbaik, dan hasil yang terbaik. Bukan menang dan kalah, tapi bagaimana kita mengajarkan anak didik kita tentang kejujuran, tentang kompetensi yang sehat, dan membangun mental yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya, Ketua Umum PP IPS Nasional, yang juga masih merangkap sebagai Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Banten. Jadi memang FKG masih rangkap-rangkap karena masih tahap awal pendirian, ya. Mudah-mudahan di periode kedua kita sudah mulai bisa memisahkan. Bu Kris, suara saya bagus ya? Dengar ya, Bu Kris? Bagus, Pak. Ya. Oke, jelas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah narasumber utama kita, Pak Dr. Encep Supriyatna MPD, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Pak Encep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik. Ya, saya sudah cukup tua. Jadi Pak Encep ini adik kelas saya, tapi prestasinya luar biasa melampaui kakaknya. Itu satu kebanggaan bagi seorang kakak. Tidak usah berpanjang lebar. Barangkali efisiensi waktu karena waktu kita sangat terbatas, hanya 1 jam setengah, 90 menit. Pada Pak Encep, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kita berbincang tentang bedah strategi KSN 2020. Saya yakin ada banyak hal yang bisa Pak Encep bagikan kepada kawan-kawan ini semua. Perlu Pak Encep ketahui bahwa kawan-kawan yang hadir hari ini berasal dari tidak hanya dari Jabar dan Banten, itu ada dari luar Jabar, bahkan luar Pulau Jawa. Ya. Sudah 125 orang yang hadir dari total 200 peserta. Demikian Pak Encep, saya persilakan Pak Encep untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Kang Nunu, Kang Enang nih. Kang Nang ya. 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 Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka bincang sore, ya, FKG IPS terkait dengan
Kalau dulu O2SN, KSN ya, sekarang KSN. Yang sebetulnya saya kalau dibilang pengalaman minim ya terkait ini, cuman ya mungkin sedikit tahu saja gitu. Yang saya hormati tadi Kang Wijaya ya, ketua atau juga pengurus dari FKG IPS Nasional. Saya juga bagian dari pembina ya. Dulu Kang Wijaya itu pernah datang ke rumah meminta saya untuk jadi pembina FKG IPS Provinsi Banten. Rekan-rekan semua, terkait dengan KSN ini mungkin Kang Nang, saya ini ya izin share screen ya. Bisa dijadikan. Sudah bisa kan? Sudah bisa ya? Sudah. Oh gitu. Bentar. Jaya, mungkin Kang Jaya tuh di Sudah bisa. Sudah. Jadi co-host. Iya, saya ini dulu Ya. cari ininya Silakan dulu, langsung. filenya. Ya, langsung saja. Bisa kelihatan? Halo? Bisa terlihat? Bagus. Jelas terlihat. Iya. Ya, lanjut. Jadi sebetulnya Kang Nang kemarin tuh ya minta saya yang senior-senior di jurusan sebetulnya banyak yang lebih pengalaman, yang sering ibaratnya ke Jakarta gitu ya. Kalau saya hanya 1 kali saja pernah terkait dengan ini. Ada Ibu Erlina, ada Bu Yani ya, ada dari geografinya Pak Yani gitu. Nah, saya IPS ini dari sejarahnya mungkin ya akan banyak sejarah. Nah, sebelum terkait dengan kompetisi sains nasional ini di tahun 2020, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana itu KSN, kemudian persiapan apa yang harus kita lakukan, dan juga mungkin terkait dengan soal-soal lah ya, karakteristik soal, prinsip-prinsipnya, dan juga strategi kita menghadapi kompetisi sains nasional di tahun 2020 ini. Nah, ini saya ambil dari pedoman KSN tahun 2020. Saya kira rekan-rekan juga sudah tahu ya, bisa dilihat di web Kemendikbud. Kompetisi sains nasional atau yang biasa disingkat dengan KSN adalah kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Nah, sebelum jadi KSN dikenal dengan istilah OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Nah, KSN ini dikelola oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, Puspresnas ini membawahi juga sebetulnya kompetisi di tingkat universitas ya. Jadi kami itu di perguruan tinggi hampir tiap bulan tuh ada berbagai macam lomba, dari mulai lomba debat misalnya ya, kemudian lomba pemilihan mahasiswa berprestasi, kontes robot, kompetisi digital, program wirausaha mahasiswa ya, ada belasan lah. Nah, itu sama dikelola oleh Pusat Prestasi Nasional ini. Kemudian tujuan dari KSN adalah sebagai wahana kompetisi dalam bidang IPA, ilmu matematika, dan juga ini bagian dari yang digeluti oleh rekan-rekan, yaitu ya ilmu pengetahuan sosial.
bagi peserta didik SMP atau sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter, meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Ya, ini asas pelaksanaan dari KSN. Jadi bagian dari pendidikan karakter, kemudian ditopang oleh religiusitas bangsa kita, kemudian mengedepankan juga integritas, ya, kejujuran, dan juga untuk memupuk rasa nasionalisme, kemandirian bangsa, dan gotong royong. Ini sesuai dengan misi Pak Jokowi, ya. Kemudian sasaran dan ruang lingkup. Peserta didik dari KSN ini adalah, pesertanya adalah yang terdaftar siswa di SMP atau MTS negeri maupun swasta atau sederajat kelas 7 dan 8 pada tahun 2019-2020 atau posisi kelas 8 dan 9 pada tahun 2020-2021. Artinya ketika sudah naik, ya. Saat ini mengikuti babak penyisian KSN di kabupaten kota dan nasional tahun 2020. Dan ini Kang Enang mau ke provinsi, ya, di kabupaten kota sudah, ya. Sekarang mau ya mau ke provinsi, kan? Ya, untuk provinsi. Ya. Nah, bidang yang dilombakan di KSN SMP tahun 2020 ini adalah IPA, IPS, dan matematik. Nah, yang akan kita bahas ini yang bidang IPS. Nah, mekanisme lomba, karena masih suasana pandemi COVID-19, ya, pelaksanaan lomba akan diadakan secara daring, online yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi. Ini yang saya baca di pedoman, nggak tahu, ya, kalau nanti petunjuk di provinsinya apa seperti apa gitu, ya. Saya nanti mungkin rekan-rekan bisa komunikasi dengan panitia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi masing-masing. Pengiriman dan penerimaannya seketika atau real time atau tertunda. Bisa juga jawaban dari anak-anak kita itu tersimpan dulu di server cloud kemudian diunduh begitu. Nah, prinsip KSN ini yang saya lihat di webnya itu, web Kemendikbud, setiap peserta wajib mengikuti uji coba dulu KSN ini, ya. Jadi karena ini mungkin daring harus ada uji coba dulu, ya. Supaya nanti pada saat pelaksanaan itu tidak canggung, tidak ragu, tidak grogi begitu, ya. Kemudian uji coba tidak menggugurkan keikutsertaan peserta. Kalau misalnya nilainya itu kurang memenuhi, kemudian misalnya disisihkan, itu tidak. Itu hanya uji coba saja sifatnya. Setiap peserta wajib mengunggah surat pernyataan integritas. Ya, di situ bahwa tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji lah, seperti itu, ya. Kemudian user ID dan juga password itu adalah rahasia bagi setiap peserta. Dan yang terakhir, walaupun dalam suasana belajar di rumah, ikut berbagai macam lomba, itu tetap berprestasi, ya, dari rumah begitu. Kami pun yang di perguruan tinggi itu banyak lomba-lomba, ya, dari kampus saja, ya, tidak dulu biasanya dikirim kemana gitu, ya, ke Makassar, ke Bali, kemana, itu ada yang dikonsentrasikan di kampus, ada kita misalnya nyewa kamar di mana gitu, ya, itu untuk ikut lomba-lomba begitu. Nah, ini terkait dengan karakteristik soal, ya, yang saya ketahui ini, saya udah lama sekali ini sebetulnya bergelut dengan ini, mungkin sekarang sudah berbeda, ya. Dan teman-teman yang tiap hari berkecimpung di sekolah, berinteraksi dengan guru dan dinas mungkin akan lebih tahu, ya, tentang bagaimana mekanisme KSN yang sekarang begitu, ya. Karena saya sudah lama meninggalkan dunia persekolahan gitu, ya, banyak lebih di perguruan tinggi. Walaupun saya dulu pernah jadi guru juga, ya. Nah, ini karakteristik soal yang saya ketahui, ya.
soal untuk bidang IPS itu tersedia dalam kategori sukar dan sedang. Jadi hampir tidak ada ya Kang Nang dan Kang Wijaya itu atau rekan-rekan soal dalam kategori mudah gitu ya. Jadi tidak ada itu. Jadi banyaknya itu sedang, kemudian sukar. Nah ya, jadi yang mudah itu mungkin karena ini kompetisi di tingkat apa ya nanti nasional gitu ya. Karena ujungnya di nasional ya, anak itu dilatih memang berpikir untuk tingkat tinggi gitu ya. Nah, jadi hampir tidak ditemukan, kita tidak akan menemukan soal-soal yang dengan kategori mudah. Ya, misalnya pengetahuan tentang faktual, siapa, di mana, kapan, begitu ya. Kapan misalnya perjanjian Giyanti itu terjadi misalnya ya, itu hampir tidak ada itu ya, yang seperti itu. Nah, jadi soal yang dibentuk itu, yang dibuat oleh tim itu dalam bentuk pilihan jamak. Nah, ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sesuai ya, Kang Nang ya. Maksudnya sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Saya khawatir tidak nyambung juga gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan anggap aja ini silaturahim kalau tidak nyambung. Karena khawatirnya teman-teman, wah ini ingin dapat kambing atau dapat kerbau, tapi yang saya sampaikan kambing gitu. Ya, ini anggap aja tukar-menukar pengalaman ya, Kang Nang ya. Halo? Ya, lanjut. Ya, oke. Kemudian soal berorientasi pada higher order thinking skill, jadi hot ya. Namun dalam kategori sedang. Jadi soalnya itu di C3 sampai C6 ya. Dalam taksonomi Bloom dan juga yang sudah direvisi oleh Cretwold dan Anderson. Jadi tahap yang knowledge, pengetahuan, understanding, pemahaman itu hampir tidak ada ya. Jadi banyaknya itu aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan juga create ya, menciptakan gitu. Jadi ini akan teman-teman ya harus banyak melatih di soal-soal ke peserta didiknya ya, ke siswa bimbingannya itu yang mengenali soal-soal yang analisis begitu ya, yang C3 ke atas begitu. Nah ini ya tingkat berpikir atau ranah kognitif dari Bloom dan atau Anderson. Jadi Bloom itu dulu kan C sampai C6 ya evaluasi, tapi sudah direvisi oleh Cretwold dan Anderson sampai mencipta gitu ya. Jadi lebih kepada banyaknya itu aplikasi, kemudian analisis, sintesis, kemudian evaluasi dan juga mencipta. Walaupun kadang-kadang ada juga soal tuh yang analisis tapi analisis semu nanti ya. Analisis atau pseudo analisis. Jadi seolah-olah menuntut berpikir tingkat tinggi kepada siswa, tapi sebetulnya itu recall ya, sebetulnya pengetahuan faktual, gitu, knowledge gitu ya. Misalnya soal yang bentuk 1, 2, 3 benar, jawabannya A. 1, 3 B gitu ya. Misalnya 2, 4 C gitu ya. Benar semua misalnya D. Nah, itu sebetulnya ada yang berpendapat bahwa itu adalah pseudo analisis ya. Jadi analisis yang palsu gitu ya. Yang berpendapat seperti itu. Walaupun menurut sebagian siswa mungkin itu membutuhkan berpikir juga gitu ya. Tapi kalau pernyataannya itu dipasok dari buku, pengetahuannya itu ada di buku, itu sebetulnya masuk ke dalam kategori pseudo analisis ya. Jadi analisis yang pura-pura begitu ya, bukan yang sesungguhnya. Nah, kemudian lanjutan ini akan banyak nanti
ditemukan soal dalam level pengetahuan konseptual, ya, prosedural, dan metakognitif daripada pengetahuan faktual, begitu ya. Itu akan banyak, karena tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa soal-soal yang dibuat itu diarahkan kepada yang C3 sampai C6 begitu ya. Jadi hampir tidak ada soal itu yang C1 ya. Itu C2 yang knowledge dan understanding gitu. Nah, pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen dasar dari suatu objek yang bisa digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan bidang ilmunya. Nah, pengetahuan kalau dalam konteks IPS ya di SMP yang setara dengan pengetahuan faktual, misalnya pengetahuan tentang nama tempat, lokasi, kejadian, peristiwa. Kalau sejarah pasti banyak peristiwanya ya. Tempat, geografi misalnya. Pulau misalnya ya. Ini kalau ada soal pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia adalah pulau mana? Jawa ya. Nah, ini faktual ini. Ini nggak akan ditemukan ya soal seperti ini. Karena mudah ditebak gitu ya. Lokasi tadi lokasi ya, kejadian, peristiwa, mengingat waktu atau tanggal kejadian dan sebagainya. Bahkan kalau dalam IPA itu termasuk rumus-rumus, bilangan-bilangan ya. Nah, itu katanya kategorinya ke faktual gitu. Kemudian pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori, klasifikasi, dan menghubungkan antara konsep yang lebih rumit. Ya. Bentuk pengetahuannya sudah tersusun dalam bentuk teori, model, skema, atau istilah yang implisit maupun yang eksplisit dalam kognitif seseorang. Ya, ini pengetahuan konseptual ya. Melalui kategori-kategori, klasifikasi, menghubungkan antara konsep yang lebih rumit. Misalnya kalau dalam sejarah ada hukum, ada teori-teori ya. Ya, nah konsep-konsep yang abstrak ya. Nah, kemudian bentuk pengetahuannya sudah tersusun dalam bentuk teori. Misalnya teori kalau dalam sejarah itu mohon maaf nih karena saya banyak mungkin kan orang sejarah banyak contoh-contohnya dari sejarah ya. Teori challenge and response dari Arnold Toynbee misalnya kan. Model, skema, hukum ya, bisa juga hukum kausalitas, hukum sebab akibat gitu ya. Atau istilah yang implisit maupun eksplisit dalam kognitif seorang. Nah, contoh pengetahuan konseptual misalnya tentang rotasi bumi ini kalau di geografi ya, siklus air, geografi juga ekosistem. Nah ya, geografi juga ini kebudayaan dalam sosiologi, antropologi. Kemudian juga ada evolusi ya, ini juga di sejarah ini. Teori tektonik, ya ini geografi juga dan juga model genetika. Nah, ini masuk ke dalam konsep-konsep ya. Termasuk mungkin di sini adalah nasionalisme, patriotisme ya kalau dalam sejarah. Kemudian pengetahuan prosedural ya. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah ya. Nah, ini misalnya ditanyakan tentang bagaimana mortalitas, natalitas ya kalau dalam geografi. Siklus terjadinya hujan misalnya ya, ini tentang prosedur tahapan-tahapan lah gitu ya. Kemudian rantai makanan misalnya kan gitu. Dalam pengetahuan prosedural akan dipelajari berbagai teknik, metode-metode
dan strategi-strategi yang secara keseluruhan dikenal dengan prosedur, begitu ya. Jadi kalau di dalam soalnya itu pernyataannya itu menghendaki adanya urutan tata kerja ya sebuah rumpun ilmu ya, maka itu masuk ke dalam prosedur ya, gitu ya. Contoh pengetahuan ini misalnya pengetahuan untuk mengolah data. Nah, ini dalam IPS itu ada. Ya, kita dulu mungkin kalau yang dari UPI itu belajar dari Prof. Hamid tentang keterampilan mengenai keterampilan memproses dan juga mengolah informasi. Nah, itu masuk ke dalam sini ya. Nah, selanjutnya itu adalah ini prosedur ya sudah. Yang pengetahuan metakognitif ya. Pengetahuan metakognitif ini yaitu pengetahuan yang menyangkut kesadaran seseorang tentang sesuatu yang telah diketahui dan atau belum diketahui. Ya. Jadi meta itu kan jauh, kognitif itu pengetahuan ya. Nah, biasanya ini istilahnya menggunakan kalau di perguruan tinggi itu pendekatan advanced organizer. Bagaimana guru itu sebelum mengajarkan sesuatu yang baru, siswa itu di challenge ya, dirangsang pengetahuan yang lama itu dirangsang kembali, dihadirkan kembali untuk disambungkan dengan pengetahuan yang baru. Atau juga memang sama sekali baru gitu ya. Wujud dari kesadaran metakognitif ini misalnya kemampuan untuk merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajari. Jadi ini sudah ke evaluation ini ya, gitu, merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajari oleh siapa siswa gitu. Nah, soal yang disusun biasanya memiliki jarak nalar 2 atau lebih. Ya. Jarak nalar yang dimaksud di sini yaitu adalah kandungan variabel yang terdapat pada soal. Ya. Jadi kalau dalam penelitian kita mengenal variabel X dan Y, nah ini ada variabel-variabel yang di situ ada konsep-konsep esensial yang ketika siswa itu harus memilih, dia harus bisa menarik benang merah, ya. Contohnya di sini, ini mungkin di geografi ya, air keruh. Kenapa terjadi air keruh, ya kan? Nah, misalnya di dalam pernyataannya itu ada konsep air keruh. Nah, terjadi sedimentasi. Kenapa terjadi sedimentasi? Ya karena di hulu sungainya ada erosi. Ya. Ini minimal 2 variabel ini ya, sedimen, erosi, kan begitu ya. Nah, dampaknya adalah air keruh. Kalau dibuat 3 nalar, kenapa misalnya? Air keruh, terjadi sedimentasi, kemudian erosi. Ini mohon maaf ya kalau saya salah, nanti orang geografi ini sudah lupa-lupa. Sudah lama soalnya meninggalkan yang seperti ini ya di apa namanya? Dunia persekolahan ini ya. Nah, nanti kalau dibuat jarak nalarnya 3 itu bisa jadi air keruh, sedimentasi, erosi, hutan gundul. Kan gitu ya. Jadi kenapa terjadi erosi? Ternyata terjadi penggundulan hutan di sana ya, di gunung misalnya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau ditambah hutan gundul itu jarak nalarnya sudah 3 itu. Ya. Nah, kita coba lihat contoh soal dengan jarak nalar 1. Ini masih bisa di ini enggak? Bisa didengar? Ada noise ya? Lanjut udah. Oh ya. Maaf ini soalnya sore depan rumah ya ada anak-anak lagi main. Misalnya ini contoh soal untuk geografi. PS ini udah jelas ya. Di wilayah pantai utara Jawa
sekarang mengalami abrasi yang kuat. Sehingga banyak bangunan di pinggir pantai terancam roboh. Ya. Atau mungkin terendam akibat terjangan gelombang laut. Fenomena tersebut dapat dikendalikan secara tepat dengan titik-titik. Nah, ini contoh ya, jarak nalar 1. Nah, ini suka ada juga ya. Pantai Utara Jawa ya, dari mulai mana itu? Cirebon, ya, Tegal gitu ya, Brebes gitu. Tapi di Banten juga ada Pantura itu ya, Kang Wijaya ya. Siapa yang orang Banten? Pantura, Pantai Utara kalau di Banten itu Mauk ya, Kresek, Kronjo ya, Tirtayasa itu Pantai Utara Jawa itu ya. Saya 2 hari yang lalu kebetulan UPI juga punya aset ya, karena di UPI Serang itu ada prodi kelautan perikanan. Kita punya tanah gitu ya di dekat laut itu, laboratorium basahnya. Itu memang sering abrasi di sana itu. Nah, jadi kalau tidak diberi tanggul oleh pemerintah, makanya itu kawasan Tirtayasa itu menjadi tempat rehabilitasi pesisir pantai. Jadi di benteng ya pakai batu-batu ya, selain penanaman mangrove gitu. Nah, fenomena tersebut dapat dikendalikan secara tepat dengan titik-titik. A. Memasang bronjong ya, bukan keronjong kali ya, bronjong ya. Membuat tanggul. C. Reboisasi mangrove. D. Membuat tambak. Nah, mana yang tepat ini? Ya, mana yang tepat? Ya, semuanya mungkin ada yang benar ya. Masang bronjong bisa, masang tanggul juga bisa. Nah, penjelasan di sini ya, coba rekan-rekan bisa lihat di sini. Abrasi disebabkan oleh pengikisan pantai oleh gelombang. Betul ya. Langkah yang efektif untuk mengatasinya adalah reboisasi mangrove. Ya, ini karena soal menghendaki jawabannya itu ya. Sebenarnya bisa juga dengan membuat tanggul dan bronjong ya. Namun soal mendaki jawaban melalui reboisasi mangrove karena faktor mengembalikan ekologis. Jadi kalau mangrove itu bukan hanya menangkal terjadinya erosi ya, tapi juga nanti kalau sudah tumbuh itu di situ bisa hidup biota-biota yang lain. Bisa kepiting, bisa tempat bersarangnya burung ya, burung-burung yang bermigrasi misalnya ya. Nah, itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan membuat tanggul. Ya, tapi tanggul dan bronjong juga benar ya, betul benar. Hanya saja soalnya menghendaki itu dan soal yang baik itu yang memang seolah-olah semuanya benar kan, berarti harus homogen kan, ya. Jadi optionnya itu ya harus homogen dan discharge-nya itu pengecohnya juga harus berfungsi kan begitu. Oke, itu yang contoh yang soal dengan jarak nalar 1. Jadi rumusnya itu adalah abrasi ke reboisasi mangrove. Nah, itu ya. Kalau terkait dengan abrasi itu kita harus teringat dengan reboisasi mangrove. Ya, nah inilah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Yang paling tepat gitu ya. Ini contoh ya. Nah, sudah barang tentu yang di KSN mungkin soalnya udah ya, ini kan yang kita lihat itu adalah pola ya, bukan sama persis. Nggak mungkin kita mendapatkan soal yang sama persis. Nah, ini contoh soal dengan jarak nalar 2. Nah, nanti teman-teman dari sejarah ini coba sama-sama kita pikirkan ya, Kang Wijaya, Kang Enang atau yang lain-lain. Perlawanan para tokoh pergerakan di masa pendudukan Jepang. Ada yang dilakukan secara kooperatif dan secara non-kooperatif. Betul? Nah, Syahrir
dan Sukarni adalah tokoh yang berjuang secara apa? Ini jarak nalarnya 2. Ya. Kenapa? Karena di sini ada kooperatif dan non kooperatif, sehingga implikasinya itu seperti apa gitu ya. Kooperatif karena menjadi anggota Kaigun A ya. Option A, kooperatif karena menjadi anggota Kaigun. B, kooperatif karena menjadi anggota Rikugun. C, non kooperatif karena menjadi anggota organisasi buatan Jepang. D, non kooperatif karena menjadi anggota organisasi yang dilarang Jepang. Nah, mana yang ini misalnya yang secara logika dan jarak nalarnya itu sesuai dengan pernyataan di sini? Yang mana? Syahrir dan Sukarni itu kooperatif apa non kooperatif? Kooperatif. Hah? Hah? Non kooperatif. Non kooperatif. Ya. Berarti nggak mungkin kan kalau non kooperatif masuk ke dalam organisasi bentukan Jepang. Mana berarti? Saya cenderung D. Ya, ya inilah hanya contoh saja lah gitu ya. Ya itu cenderung deh ya. Non kooperatif karena menjadi anggota organisasi yang dilarang Jepang. Ya dilarang berarti kan non kooperatif tuh tidak bisa diajak kerjasama ya. Nah oke, itu contoh ya, contoh gitu ya. Nanti akan banyak lagi mungkin soal-soal yang memiliki jarak nalar 2, 3 begitu ya. Dan di situ anak harus menggunakan logika yang yang cepat gitu ya. Karena mungkin di waktu apalagi ini daring ya. Benar nggak Kang Nang, daring nggak? Daring. Tadi sudah simulasi. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya tidak salah ya menyampaikan. Khawatirnya aduh ini nggak sesuai. Oke, ya daring. Ya, kan berpacu dengan waktu pasti itu ya. Nah, oke. Kemudian ini contoh soal sosiologi. Contoh soal dengan jarak nalar 3. Sosiologi ini ya. Bila nilai dan norma dalam masyarakat berjalan dengan baik, maka titik-titik. Ini jarak nalarnya 3 nih. Di sini ada konsep esensial dalam ilmu sosiologi yang harus segera ditangkap oleh siswa. Ya, dan nilai dan norma. Ya, nilai norma ini berjalan baik. Ya, implikasinya gimana? Nah, dia harus segera melihat option yang ini mana yang tepat begitu ya. A, kontrol sosial menjadi tanggung jawab kelompok. B, kehidupan masyarakat akan lebih terkendali dan teratur. Kemudian C, seluruh perilaku anggota masyarakat menjadi seragam. D, hubungan sosial akan mengarah pada bentuk mekanik. Mana ini? Kalau nilai norma itu berjalan dengan baik di masyarakat, apa yang terjadi? Hah? Sosiologi ini. Hah? B kan? Ya, betul. Hah? Ya, kehidupan. Ya, ini misalnya taruhlah B ya. Kehidupan masyarakat akan terkendali dan teratur. Ya, kenapa? Karena kan nilai dan norma berjalan. Tidak akan terjadi misalnya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, ya kan? Nah, ini pencurian atau apalagi ya banyak ya yang terkait dengan penyakit masyarakat lah gitu ya, atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum itu. Kalau nilai normanya ini terkendali dan juga berjalan dengan baik. Jadi ini jarak nalarnya ini 3 ini karena ada nilai dan norma, kemudian berjalan dengan baik, implikasinya bagaimana? Nah, siswa ini kan harus paham itu dulu, begitu ya, sehingga dia langsung tek. Nah, ini yang ini gitu kan. Nah, jadi tidak butuhkan waktu yang lama ya. Kalau sudah mungkin sebelumnya diperkenalkan, dilatih, didampingi. Gitu. Ya mudah-mudahan saja, saya percaya kepada rekan-rekan, guru-guru yang sudah berjibaku berlatih, sudah mendampingi sedemikian rupa, sudah prepare lah ya.
sebelumnya. Sudah lebih canggih lah sekarang gitu ya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung soal yang pseudo-analisis atau pseudo-analytical atau soal analisis palsu. Ya, ini mungkin teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan saya ya, atau dengan pendapat rekan saya. Ini juga rekan saya yang punya pendapat seperti ini gitu ya. Nah, ciri-ciri pembangunan. Nah, di sini misalnya ya, dilakukan secara berkesinambungan. Berikut ini merupakan ciri-ciri pembangunan. Satu, dilaksanakan secara berkesinambungan, berorientasi pada kebutuhan pendudukan masa sekarang. 3, menjamin pemerataan keadilan melalui pembangunan berwawasan lingkungan. 4, memelihara keanekaragaman hayati untuk memastikan keberadaan sumber daya alam. 5, mengeksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin. Ciri pembangunan berkelanjutan terdapat pada angka 123, 134, 234, 245, apa 345 gitu ya. Nah, ini kan soal ini ya diambil dari buku teks ya, dan siswa kalau baca mesti dia tahu. Karena di sana dijelaskan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tinggal dilihat aja yang tidak ada di buku. Itulah yang salah. Itulah yang jangan diambil, jangan dipilih kan gitu. Ya, makanya dianggap ini soal analisis palsu, pseudo analisis gitu ya. Nah, itu menurut ada yang berpendapat demikian gitu ya. Kemudian ini soal pengetahuan konseptual dengan konteks ya. Misalnya sejarah ini ya, sejarah. Soal itu diarahkan kepada yang ada konteksnya ya biasanya ya. Dampak kolonialisme oleh bangsa Barat bagi kehidupan politik penguasa kerajaan di Nusantara abad ke-16-17 Masehi adalah A. Para penguasa lokal di daerah memperoleh kekuasaan yang mutlak atas wilayahnya. B. Tradisi budaya Barat semakin berakulturasi dengan kebudayaan setempat. C. Para penguasa lokal tidak lagi memiliki lingkup kekuasaan yang besar. D. Kehidupan perdagangan menjadi terhambat karena adanya monopoli perdagangan. Ini soal sudah ada konteksnya. Tapi ada kalanya soal juga tidak ada konteks. Yang saya maksud tidak ada konteks itu adalah kalau saya hapus ini bagian yang warna biru yang saya bold ini akan membingungkan siswa. Ya, akan membingungkan siswa. Ini di mana kerajaan di mana, kemudian abad berapa, kan begitu ya. Jadi kalau ada clue ini siswa udah bisa menangkap gitu ya. Jadi kadang-kadang ada soal yang seperti itu. Jadi terlalu umum ya, terlalu general gitu ya. Jadi tetap wow, kalau kerajaan ini mesti abad 16-17 betul gitu ya. Tapi kalau siswanya langsung ini paham enggak? Kalau gurunya mungkin bisa, tapi terus di mana ini? Ya kalau abad 16-17 itu ya masih belum ada Indonesia kan? Ya di Nusantara gitu ya, di Indonesia lah gitu ya. Kalau abad 20 sudah konsep Indonesia sudah muncul begitu ya. Nah ini clue ini harus ada ya teman-teman. Jadi nanti diarahkan kalau terkait dengan apalagi sejarah ya. Sejarah juga termasuk geografi itu harus ada konteksnya ya. Sejarah itu konteks ruang waktunya harus dilihat gitu ya. Jadi pembuat soal ketika Alpa mencantumkan ini itu akan siswa itu mungkin yang bagus gitu ya pemahamannya bisa segera menebak. Tapi kalau yang ini terlalu umum gitu ya. Stemnya ini ya pernyataannya ini apa namanya tidak menunjukkan apa namanya ya jawaban yang dikehendaki begitu. Nah ini contoh juga soal tidak dengan konteks ya.
Mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Ini geografi. Ya, nanti teman-teman geografi bisa mengkritisi juga ini benar apa enggak. Cuaca di daerah puncak gunung pada siang menjelang sore hari berkabut, dipengaruhi oleh titik-titik. A. Arah angin dan penyinaran. B. Suhu dan ketinggian tempat. C. Tekanan udara dan arah angin. D. Penyinaran matahari dan ketinggian. E. Arah angin dan suhu udara. Nah ini ada yang berpendapat ini kurang konteks ya. Penjelasan kurang konteks itu di sini, soal di atas tidak layak diajukan karena tidak dapat menjawab pertanyaan berikut. Puncak gunung yang mana? Ya, gunung masih berhutan lebat atau sudah gundul? Karena akan mempengaruhi ya. Kalau lebat itu gimana itu? Ya, berkabut bisa nggak? Tapi kalau yang gundul mungkin tidak dingin, tidak berkabut gitu ya. Nah, kemudian gunungnya juga berlokasi di daerah iklim hujan tropis atau iklim gurun ya. Kalau gurun misalnya di Afrika ya, nah itu apakah akan ada kabut begitu ya. Kalau di hujan tropis mungkin ada gitu ya. Nah itu seperti itu ya rekan-rekan. Itu terima kasih. Selesai ternyata ya. Oke. Gitu Kang Nang ya. Ya, siap. Kita cerita-cerita dikit ini ya. Alhamdulillah. Pak Ya. Cep, Ya. banyak juga nih ya pertanyaan yang muncul. Ya. Ya, diantaranya saya coba simak di sini ya, beberapa pertanyaan yang muncul umumnya terkait dengan bagaimana trik. Ini pertama ya dari Bu Rini Saparini dari Purwakarta nih Pak Cep. Adakah strategi dalam menjawab soal secara efektif? Karena kadang-kadang gurunya juga pusing katanya, bingung mengerjakan soal itu. Jadi adakah strategi dalam menjawab soal? Kemudian mirip-mirip juga nih dari Pak Karni, Pak atau Ibu Karni Setia, saya kurang paham. Kemudian Pak Rahmat Jaino juga menanyakan hal yang hampir mirip. Bagaimana cara cepat mencari kata kunci dalam pertanyaan sehingga mudah menentukan jawaban dan tidak terlalu lama mengerjakan. Jadi yang pertama itu strategi dalam menjawab. Yang kedua itu tentang cara cepat mencari kata kunci. Nah, kemudian terkait itu juga, ini dari Pak Teguh Sriwardana, adakah trik khusus katanya menjawab soal? Seperti kalau GO itu kan punya the king, kemudian neutron katanya punya three. Nah, ada nggak dari Pancep kira-kira soal ya trik khusus lah seperti itu? Ya. Kemudian dari Bu Sariwulan nih, Sariwulan itu kalau tidak salah masih keluarga sejarah juga nih. Ya, bagaimana teknis membimbing anak yang tepat katanya Pancep? Apakah cukup dengan hanya mengerjakan atau membahas soal-soal yang lalu? Kemudian berapa lama idealnya di dalam mempersiapkan tim untuk disiapkan nanti melalui mengikuti KSN? Itu diantaranya Pancep bisa ditangkap ya? Ya, insya Allah. Silakan Pancep. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Waduh, pertanyaannya luar biasa ini. Saya kayaknya belum tentu bisa jawab ini Kang Nang. Ya, jadi pertama saya akan menjawab dari yang terakhir dulu ya. Berapa lama persiapan? Bapak Ibu kan sudah tahu kalau saya menggunakan yang tradisi di universitas saja. Ya, jadi kalau kita sudah tahu pelaksanaan misalnya bulan ke-5, ya, itu dari bulan ketiga itu harus sudah siap-siap ya. Bulan ketiga. Jadi ada 2-3 bulan ya Bapak Ibu mempersiapkan ini. Ya, jadi jangan baru seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah, itu harus sudah dipilih siswanya ya, diberikan bimbingan-bimbingan, latihan-latihan terutama dengan karakteristik soal yang hot. Saya kira terkait dengan hot Bapak Ibu sudah tahu ya gitu. Yang mentok-mentoknya kalau misalnya kan banyaklah kegiatan guru itu tidak hanya membimbing gitu ya. Yang mentok-mentoknya mungkin 2-1 bulan lah, tapi jangan sampai mingguan lah ya. Kalau mingguan itu pengalaman kami di ini nggak akan maksimal ya. Jadi bahkan kalau kami menyiapkan mahasiswa berprestasi itu
setahun 2 tahun sebelumnya kami ikut sertakan ke luar negeri, ikut konferensi ini, konferensi, sehingga portofolionya itu tebal gitu ya, karena jadi dia itu punya pengalaman yang luar biasa begitu ya. Begitu ya. Jadi tapi kalau ini udah ya memang kelas 7 ya, di kelas 7 itu ya di semester awal-awal ya harus sudah dipersiapkan gitu ya. Nah, kalau yang trik-trik tadi itu ya terus terang aja karena saya tidak punya trik khusus gitu ya. Tidak punya trik khusus bagaimana menjawab ini langsung, oh ini pasti jawabannya ini ya. Karena saya tidak pernah ngajar di GO, terus terang aja ya. Gimana gitu. Cuman gini, kalau kita lihat kata kunci ya. Tadi saya sebut dengan nalar ya. Jadi main ide itu adalah ide dasar, ide kunci yang ada di dalam STEM, di dalam pernyataan. Ya, pernyataan itu kayak tadi misalnya yang sosiologi itu. Nilai norma berjalan baik. Nah, anak itu harus tahu gitu ya. Berjalan baik itu pasti jawabannya ya masyarakat teratur kan begitu. Jadi memahami dulu main ide dari pernyataan. Baru kemudian nanti lihat kira-kira kuncinya itu yang mana. Nah, kalau sudah langsung ke kuncinya, tahu di structure-nya abaikan saja gitu ya. Berarti yang lain itu salah gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kiatnya ya. Kalau bicara kiat ya kita memperkenalkan, melatih siswa berbagai macam soal-soal, bank soal, memperkenalkan yang hot ini gitu ya, sehingga mereka itu familiar terhadap soal-soal yang hot ini ya, soal-soal yang analisis begitu ya. Yang selanjutnya itu adalah yang memperkenalkan materi-materi inti yang esensial yang sering muncul mungkin ya. Teman-teman kan sudah sering mungkin membimbing KSN atau OSN, O2SN ya gitu ya sebelumnya. Nah, itu dipelajari saja gitu ya, dipelajari. Ya mungkin dibulak-balik begitu ya. Nah, ini biasanya karena pembuat soal itu biasanya kalau misalnya tentang interaksi sosial. Nah, tahun kemarin itu menanyakannya ini. Mesti interaksi sosial juga, cuman nanti yang ditanyakannya itu yang berbedanya kan gitu ya. Nah, jadi dibulak-balik saja sebetulnya gitu ya. Jadi intinya adalah Kang Nang ya diperkenalkan, dibiasakan, dipamiliarkan ya dengan soal-soal yang hot ini begitu ya. Di samping materinya ya. Di samping materinya harus diajarkan dengan tuntas gitu ya. Materinya harus diajarkan dengan tuntas kan. Belajar itu tidak semata-mata untuk KSN ya. Ya KSN itu bagian lah gitu ya dari prestasi. Tapi pemahaman yang utuh siswa kita terhadap materi itu juga lebih utama gitu. Karena kalau siswanya sudah paham ya, sudah mengerti, sudah paham gitu ya. Dibulak-balik pun dia pasti tahu gitu ya. Kalau soal tadi trik dan mungkin kita tidak ada salahnya ya mungkin belajar ke teman-teman di mana mohon maaf ya sekolah-sekolah yang dikelola oleh yang non muslim gitu ya. Nah mungkin di sini tuh bagus itu. Saya pernah berkunjung ke sekolahnya yang punya Prof. Yohanes Surya itu di Karawaci ya. Jadi dibiasakan siswanya itu melakukan riset, kemudian project. Nah, kemudian project-projectnya itu dibuat tulisan gitu ya. Nah, tapi yang terkait dengan materi, Kang Nang, terkait dengan materi. Nah, jadi bukan hanya tadi knowledge ya, bukan hanya tahu saja gitu ya. Apalagi yang tahu tadi nggak banyak ditanyakan, tapi soal-soalnya itu yang problem solving. Jadi yang menyelesaikan masalah. Kalau dia benar-benar melakukan riset misalnya ya, tadi geografi misalnya apa gitu ya. Jadi ketika dia menemukan soal, wah ini mah bagian penelitian saya gitu, itu udah encer lah gitu ya.
udah kalau ditanya A sampai Z-nya itu pasti tahu, walaupun dibulak-balik ini yang ditanyakan, pasti dia tahu ini. Kenapa? Karena dia sudah familiar betul dengan materi itu gitu. Ya. Tadi tentang ekosistem, tentang reboisasi misalnya kan. Kalau dibulak-balik itu ya karena sudah dia benar menguasai itu jadi tahu gitu ya. Itu makanya sekarang kan Pak Mendikbud itu diarahkan tadi kepada ceramah ya, katanya yang problem solving gitu ya, kontekstual begitu kan, yang penyelesaian masalah dalam bentuk proyek-proyek. Begitu Kang Nang ya, mungkin jawaban saya mudah-mudahan sih mengena gitu. Ya, mudah-mudahan mengena, mudah-mudahan. Ya. Ada lagi nih, tadi disinggung mengenai soal metakognitif. Itu katanya bagaimana kita guru kebanyakan masih kesulitan katanya dalam mengajarkan metakognitif, kemudian menjelaskan soal metakognitif ini kepada siswa. Nah, itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ini juga kadang ada kendala materi kayak di OSN atau pengalaman yang lalu barangkali ya, karena KSN yang sekarang belum, itu kan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekarang diajarkan. Anak sekarang kelas 8, materinya ternyata melampaui sampai ke kelas 10 kadang-kadang. Terlihat seperti itu gitu. Kemudian anak diajarkan sekarang dengan kurikulum 2013, ternyata kontennya itu semua hampir rata-rata di kurikulum 2006. Nah, ini bagaimana katanya mensiasati seperti ini, Pak Cep? Wah, jadi antara yang diajarkan dengan yang ditanyakan berbeda gitu? Ya, memang kalau KSN rata-rata seperti itu, SN yang dulu itu. Gitu. Ya, aduh. Ya. Oh. Nah, ini kalau ini terkait dengan regulasi, Pak, ya, regulasi. Jadi sebetulnya KSN itu ada kisi-kisi ya, tapi kisi-kisi itu yang tahu orang Kemendikbud gitu ya, kisi-kisi itu Kemendikbud dan mungkin juga tim gitu ya. Nah, apakah kisi-kisi ini nyampe ke dinas di kabupaten kota, provinsi kan begitu. Jadi nanti misalnya KSN itu ini. Tapi kadang-kadang mungkin tidak nyampe, sehingga tidak nyampe antara yang diajarkan dengan yang ditanyakan itu juga berbeda. Yang kedua, itu ada juga mungkin dari tim yang terkait dengan soal ini yang memang mungkin miss ya, tidak membaca pedoman dan sebagainya, sehingga diarahkannya seperti ini, ternyata dia membuat ini. Itu bisa saja seperti itu, ya. Kemudian tertukar materi. Ini misalnya paket ini, ternyata itu yang sudah diupdate, yang keluar yang lama gitu ya. Sehingga karena itu waktunya sudah mepet, nah ini nggak mungkin direvisi lagi gitu kan. Karena banyak sekali Pak yang tergabung dalam tim itu ya, orang puluhan begitu ya. Nah itu sehingga filenya begitu banyak, bisa tertukar gitu ya. Tapi intinya kalau terkait dengan itu terkait dengan kebijakan regulasi. Jadi idealnya sih menurut saya itu ada semacam rambu-rambu atau kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi. Tapi apakah patsunnya itu etikanya boleh kisi-kisi itu diberikan gitu ya. Nah, kisi-kisi itu biasanya nyampainya ke tim Pak, tim penyusun gitu. Ya. Tapi kisi-kisi itu kan bukan soal sebetulnya, kan materi kan yang akan keluar tuh ini. Maksudnya materi ini ya, bukan soal kan. Jadi kalau menurut saya itu boleh-boleh saja gitu ya, supaya nanti kayak kita di sekolah ulangan kan, siswa sebelum ulangan itu dikasih kisi-kisi oleh gurunya. Pelajari, nah misalnya KI ini, KD ini, ya kalau agama ini, kalau sejarah ini, kalau IPS ini, kalau IPA ini kan gitu. Sehingga siswa fokus ke situ. Itu sebetulnya nggak ada masalah gitu ya, dari kami sendiri gitu ya. Ya, tapi itu kembali lagi kepada pihak panitia ya di sana, yang di pusat atau yang di provinsi kan gitu. Nah, itu Kang Nang ya, kalau soal miss antara soal dengan yang diajarkan, saya juga nggak tahu itu di mana ininya gitu ya. Ya, karena kita kan nggak komunikasi dengan pihak sekolah, nggak komunikasi dengan pihak Mendikbud gitu ya, di pihak dinas pendidikan provinsi gitu ya. Hanya ya kita istilahnya ini ada tugas seperti ini gitu aja gitu. Apalagi tadi Kang? Yang kedua apa tadi? Metakognitif. Oh ya, metakognitif ya. Jadi metakognitif itu kan pengetahuan yang lama ya. Pengetahuan yang lama
yang di-recall kembali untuk menyambungkan dengan pengetahuan baru. Yang kadang-kadang pengetahuan baru itu, baik pengetahuan baru maupun pengetahuan lama itu belum tentu nyambung dengan apa yang akan kita ajarkan. Nah, tapi dia itu menjadi pondasi, ya, jadi pondasi bagi siswa untuk memahami materi atau pengetahuan baru yang kita ajarkan kepada siswa, ya. Jadi itu disebut dengan nurturan efek lah ibaratnya kan gitu ya. Enggak, saya ajarkan nih siswa tentang ini, tapi kok dia tahu. Nah, itu disebut dengan metakognitif. Sederhananya begitu, ya. Ini anak ini enggak saya ajar, tapi kamu kok tahu? Ya saya kan misalnya gini. Oh ya, itu metakognitif sebetulnya, ya. Jadi tadi pengetahuan yang memang sifatnya lebih rumit, ya, lebih abstrak. Kalau dalam IPS itu abstrak, ya. Nasionalisme itu gimana sih, kan nggak bisa dilihat itu, ya. Nah, dia bisa misalnya dilihat tuh dari indikator, ya Kang, ya, indikatornya, perilakunya, ya, dari attitude-nya, dari behavior-nya gitu, ya. Oh, kamu nasionalismenya bagus sekali gitu kan. Gimana ngukurnya itu kan? Kan itu sesuatu yang abstrak, yang meta, yang jauh gitu, ya. Yang nggak bisa diraba begitu, ya. Tapi bisa dilihat dari perilaku indikatornya, misalnya upacaranya rajin gitu kan. Kemudian kalau beli-beli, belanja itu membeli dari produk dalam negeri kan begitu, ya. Atau apalah, tertib gitu, ya, terhadap norma-norma yang ada di sekolah dan sebagainya begitu. Nah, jadi kepada siswa itu mengajar yang metakognitif itu sebetulnya dengan kebiasaan dengan penanaman karakter saja sebetulnya, ya. Karena kalau hanya diceramahkan itu susah dicernanya oleh siswa. Jadi lebih baik kepada pembiasaan kalau yang seperti itu, ya, pembiasaan sehingga nanti melekat. Siswa itu tidak lagi harus disuruh, ya, tidak lagi harus diperintah begitu, ya. Jadi dia sudah menjelma, ya, menjadi habitual action gitu, ya. Bisa juga untuk yang mengajarkan yang meta kognitif itu dengan bantuan media juga sebetulnya, ya, media yang bisa dihadirkan, ya, yang sekarang banyak mungkin Kang Enang, ya, dengan video, dengan gambar-gambar gitu kan. Ya, misalnya bicara tentang masa purba, itu sangat jauh sekali, ya, dari benak siswa di SD, SMP, apalagi SD gitu, ya. Bicara Pithecanthropus, kapak penetak, mana ada gitu, ya. Zaman sekarang masih ada. Nggak akan kebayang kan gitu, ya. Nah, cara menghadirkannya itu adalah dengan mungkin film-film animasi, ya. Dengan film-film animasi kan sekarang udah banyak tuh gitu, ya. Yang bisa sehingga tergambarlah di benak siswa. Jadi dia merekonstruksi pengetahuan itu kan ada pendekatan konstruktivisme, ya. Nah, itu bisa digunakan, ya, dengan pendekatannya misalnya mapping konsep, ya. Konsep-konsep esensial. Ketika bicara prasejarah itu konsep esensialnya apa? Ketika zaman Hindu-Buddha itu konsepnya apa? Nah, supaya siswanya tidak cepat lupa, ya, itu materinya, konsep-konsepnya itu harus muncul dari siswa, Kang Nang, ya. Kita mau bicara kerajaan masa lampau. Nah, coba apa yang terbayang di benak kalian kalau bicara kerajaan itu apa? Raja misalnya kan. Oh, bagus. Apalagi istana misalnya kan. Udah biarin, jangan dulu pada abad ada kerajaan. Wah, itu mah, ya, nggak akan ini itu mah, ya, susah itu, ya, pasti lupa itu, ya. Tapi dihadirkan dari pengetahuan awal siswa tadi gitu, ya. Nah, baru kemudian setelah muncul tadi konsep istana, raja, putri raja, kemudian apa lagi, ya, kereta kencana, kemudian dengan apa gitu, ya, barulah nanti kita disambungkan dengan konsep, dengan materi yang akan kita pelajari gitu. Itu Kang Nang, ya. Untuk yang metakognitif itu memang ada agak sedikit rumit karena memang tingkatannya juga kan tadi dari mulai faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif itu yang paling ini susah memang.
Apalagi IPS, IPS itu abstrak, ya, gitu. Oke. Gimana Kang Nang? Ada lagi? Nah, mungkin bisa kita simpulkan begini ya untuk mata kognitif ini. Jadi siswa bisa memanfaatkan pengetahuan dasar yang dia dapat, termasuk untuk pemecahan masalah ya. Iya, betul. Jadi masalah dalam ilmu misalnya di hadapan soal tanda kondisi real, nah dengan untuk memecahkan masalah itu siswa bisa memanfaatkan pengetahuan dasar yang sudah dia dapat itu. Betul. Dan Kang Nang itu soal-soal juga, itu kan tadi saya bilang harus konteks. Itu mesti dari kasus-kasus yang terjadi yang diangkat itu. Ya. Kasus misalnya geografi, pernah terjadi apa? Longsor di mana gitu kan diangkat. Sejarah misalnya. Yang rame-rame misalnya Sunda Empire misalnya kan, bisa saja gitu ya muncul gitu kan, iya kan. Nah itu dalam konteks ilmu sejarah gimana misalnya kan gitu ya. Jadi diarahkan ke sana sehingga siswa itu mengenal Kang. Jadi tidak terlalu teoritikal, tapi memang diangkat dari masalah-masalah yang terjadi di negara kita gitu loh. Nah siswa itu nanti diminta menganalisis dari membaca ya fenomena yang ada itu, kemudian kira-kira solusinya ya itu seperti apa. Jadi ke problem solving oriented nanti akhirnya itu gitu ya. Itu akan banyak diangkat itu ya. Jadi makanya juga harus melek informasi, apalagi sekarang kan katanya revolusi industri 4.0 kan harus ada literasi digital, literasi data ya kan. Jadi teman-teman juga yang di sekolah ini arahkan siswa itu harus ya misalnya dia melek literasi tadi ya, membaca berita ya kan, misalnya kan melihat TV gitu ya. Ya sekarang banyak ya online kan gitu ya, dari Detikcom dari apa gitu ya. Yang sampai gini ada soal siswa sendiri nggak tahu kejadian itu gitu loh. Itu ironis. Betul. Ada soal menanyakan sesuatu yang terjadi di Indonesia, siswa sendiri nggak pernah dengar. Nah, ini jelas literasi informasinya. Itu apalagi nanti yang disajikan itu grafik Kang, data. Misalnya data jumlah penduduk. Ada gambar gitu. Tahun sekian prediksi penduduk Indonesia berapa kan? Misalnya teori dari Robert Malthus itu ya, deret hitung dan deret ukur itu. Nah itu, waduh, kan salah satu keterampilannya juga kemampuan menafsirkan data ya, gitu ya, literasi data itu tadi. Ya kalau hanya datanya selewat nggak pernah dianalisis, dibaca kan gitu ya. Nah itu akan kesulitan. Ya intinya harus well information ya, well informed kan IPS itu katanya begitu, harus well informed for decision in diverse culture and interdependent world ya. Jadi supaya siswa itu melek informasi, kemudian dapat mengambil keputusan untuk masyarakat banyak di dalam keragaman budaya dan dalam saling ketergantungan dunia. Itu menurut NCSS begitu, National Council for Social Studies. Jadi tugas Kang Enang dan teman-teman itu berat sebetulnya IPS itu. Dia harus tahu geografi, ekonomi, sosiologi, ya kan, geografi, antropologi, gitu kan, ya berat gitu dibandingkan dengan rekan-rekan di SMA gitu ya. Itu. Iya betul. Itu Kang Nang. Betul. Iya. Lumayan berat. betul. Lumayan emang berat gitu. Iya, memang berat ya. Memang berat. Iya betul. Ini juga ada yang menanggapi juga nih mengenai yang tadi. Kisi-kisi itu udah berseliweran katanya. Memang tiap tahun ada kisi-kisi yang dibagikan. Ya. Tapi memang masih umum namanya kisi-kisi umum ya. Nah kadang-kadang yang kita bikin sulit itu tadi itu masalahnya. Jadi di soal itu muncul kecenderungannya yang peserta itu kan dari kelas 8 biasanya ya. Kecuali tahun ini 8 dan 9 karena tahun kemarin tidak dilaksanakan. Nah, idealnya siswa kan baru menguasai materi itu di kelas 7 dan sebagian di kelas 8. Sementara soal yang muncul itu rata-rata kualitas kelas 9 dan kelas 10. Nah, ini ada nggak trik untuk mengatasi masalah ini nih? Kan tadi di pedomannya juga gitu kan? Di pedomannya juga kan dimungkinkan untuk tadi kelas 8 dan kelas 9 ya kalau nggak salah ya. Di semester. Betul. Tahun ini kan? cuma kelas 8 dan 9 karena tahun kemarin kan tidak ada pelaksanaan OSN.
Jadi tahun ini dilaksanakan khusus untuk kelas 8 dan 9. Tapi umumnya yang sudah itu pesertanya itu kelas 8 dari kelas 7 yang baru naik kelas 8, baru belajar 1 semester. Nah, sementara soal itu ada kelas 9, bahkan ada yang di kelas 10. Nah, kalau bahasa Bu Nani Suryanti di sini katanya itu soal seenaknya si pembuat soal. Berarti gini, guru harus mengantisipasi kemungkinan siapa yang kalau yang ngajar nanti di semester tadi di kelas berapa 989 ya? Ya 89. Itu dilibatkan. Jadi harus guru harus mengantisipasi memberikan pengayaan enrichment ya kepada salon si peserta ini materi-materi di kelas 8 dan 9. Walaupun itu kan baru di kelas 7 ya tadi ya. Jadi itu harus minimal ya gambaran ininya lah gitu ya. Gambaran awal terkait dengan materi di kelas walaupun dia belum waktunya gitu ya. Tadi mengantisipasi itu kalau memang itu sudah kejadian. Betul ya, kalau yang di pusat itu nggak pernah memikirkan ini gimana-gimana. Mereka kan by order kan gitu ya. Ininya ya udah kita nggak pernah mikir ini kelas ini gimana, nggak pernah gitu ya. Itu mah mungkin urusan di bawah gitu ya terkait dengan regulasi gitu ya. Jadi ada kisi-kisi, itulah dari kisi-kisi itulah yang dikerjakan kan begitu. Jadi menurut saya antisipasi aja Kang ya. Jadi kalau misalnya khawatir nih muncul soal dari kelas 8 atau kelas 9, guru di kelas 8 dan 9, kalau gurunya masih sama itu ya udah aja dikasih pengayaan aja, enrichment, diperkenalkan materinya secara garis besar lah gitu ya. Jadi walaupun nanti muncul itu bisa mengantisipasi ya, walaupun pasti belum tentu menguasai detail ya. Beda dengan memang belajar bagian dia gitu kan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman seperti itu ya gimana ya? Apalagi kalau pembuat ya penyusun itu ya akan gimana? Sepertinya puas gitu kalau soalnya itu memang susah gitu ya. Namanya kompetisi soalnya susah. Betul. Ya itu kan saya udah bilang tidak ada itu soal yang mudah. Semuanya sedang dan sukar. Tapi proporsi sedang itu saya boleh katakan lah ya, itu mungkin proporsinya lebih banyak. Ya, sukar itu taruhlah dari 100% itu mungkin sedang itu ya 60% lah. 60 sampai 70%, sementara sukar itu 30%. Ya, kalau soal mudah tidak dianjurkan. Karena ini kan namanya juga kompetisi ya. Jadi memang yang tadi yang diarahkan kepada yang analisis, sintesis gitu, yang hot gitu ya. Yang susah-susah begitu. Begitu. Itu kan. Saya nggak terasa sudah di akhir waktu ini. Obrolan kita memang asik ini. Iya. Asik sekali kalau sudah mengobrol seperti ini kadang lupa waktu kita. Ya. Saya terus terang sebenarnya Kang Nang agak-agak kemarin tuh rada-rada benar nggak ini gitu ya, jangan-jangan nggak mengena gitu. Tapi karena saya ada sedikit pengalaman itu, jadi makanya saya mencobalah memberanikan diri dan mudah-mudahan mengena dari yang saya sampaikan dan juga keinginan dari rekan-rekan gitu aja sih, gitu ya, berbagi pengalaman intinya. Ya di saat terakhir mungkin ada statement terakhir yang disampaikan baca untuk kawan-kawan semua ini dalam rangka persiapan KSN. Pelaksanaan tanggal 30. Ya, 30 betul. 30 Pak. 30 itu hari Rabu ya? Ya. Ya, pertama kita berikan support kepada anak-anak didik kita yang akan berkompetisi ya. Yakinkan bahwa siapapun itu bisa menang ya, asal belajar dengan baik dan juga persiapan dengan baik gitu kan. Kemudian juga berdoa ya, mereka kita support dengan doa, bukan hanya belajar kan, kita juga kesuksesan itu tidak melulu karena ikhtiar kita, tapi juga ada yang di atas ya begitu ya. Jadi ke anak-anak jangan lupa tadi ya beribadah dan berdoa supaya mereka bisa memberikan yang terbaik.
walaupun pada akhirnya misalnya tidak sesuai, itu enggak masalah. Jadi tidak kemudian dipersalahkan gitu ya. Yang penting mereka sudah bekerja dengan baik, kita sudah mempersiapkan dengan baik. Untuk hasilnya kita serahkanlah kepada yang di atas. Insya Allah lah kalau soal hasil takdir itu tidak akan pahili lah gitu ya. Kalau memang harus menang, ya pasti menang. Kalau memang kalah, ya kita harus terima. Jadikan itu introspeksi diri untuk evaluasi gitu ya, supaya tahun depan lebih baik lagi gitu ya. Cuman kalau ya saya ingat kata-kata Pak Rektor UPI gitu ya, bahwa kalau kita ingin hasil yang baik, yang luar biasa, kerjanya jangan biasa-biasa saja. Nah, jadi Kang Nang dan kawan-kawan, kalau ingin hasil yang luar biasa, kerjanya jangan biasa-biasa, ya. Jadi harus luar biasa juga. Jadi kalau gini, kerjanya biasa-biasa, kemudian ingin hasil luar biasa, itu nggak akan tercapai. Percepatannya, ritmenya, ya, volume kerjanya dan sebagainya itu harus luar biasa. Nah, insya Allah kalau semuanya itu luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa. Saya kira itu ya kata-kata penutup dari saya. Jadi saya tekankan kalau ingin yang hasil yang luar biasa harus kerja yang luar biasa juga. Terima kasih Kang Nang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih, Pancep. Terima Ya. kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami guru-guru IPS dan termasuk ada guru SMA juga sebetulnya ini. Ya, oh gitu. Ya, itu berbincang tentang seputar KSN. Namanya perbincangan ya, kita ngobrol, tapi dari ngobrol ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Teman-teman tadi diantara yang disampaikan Pancep ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa soal KSN itu tidak akan memberikan soal yang mudah, karena ini kompetisi. Soalnya minimal di tataran sedang dan pasukan. Kemudian cakupannya itu tidak ada soal faktual, mulai dari soal konseptual, prosedural, sampai pada soal metakognitif. Itu harus kita antisipasi. Nah, tadi yang paling akhir saya garis bawahi itu, kalau kerja kita kalau mau hasilnya luar biasa, kerja kita juga harus luar biasa. Artinya persiapan secara matang dari awal. Tidak perlu waktu yang dibutuhkan tidak mungkin hanya 1-2 hari Pancep ya. Itu dibutuhkan juga harus lumayan panjang. Ya, pengalaman di beberapa sekolah yang sudah berhasil memang mereka mempersiapkan secara matang gitu. Ya, mudah-mudahan kita bukan untuk hari ini saja mempersiapkan ini. Ya, kalau hari ini karena katanya tinggal 3 hari persiapan, ya untuk tahun depan lah. Maksudnya ada acuan untuk tahun depan. Ya, betul. Jadi punya gambaran gitu, soalnya seperti apa, persiapannya seperti apa. Dan kami pun sebetulnya mohon maaf, awalnya tidak terpikir sih kita akan mengadakan bincang seperti ini, hanya kemudian ada komen dari salah seorang anggota, Kang coba adain ini. Ya udah kita respon langsung, alhamdulillah Pancep bisa menyempatkan waktu, pada ini hari libur, hari beliau harus istirahat. Terima kasih Pancep sekali lagi atas apa yang sudah disampaikan. Saya yakin sekali ini bermanfaat sekali untuk kawan-kawan semua. Bisa jadi bekal tidak hanya untuk tahun ini tapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Demikian Bu Kris, saya Kristina, mohon maaf dari saya kalau ada banyak kekurangan, terutama ada noise dari belakang nih, suara kendaraan yang cukup keras. Ya, demikian. Terima kasih Pancep dan para peserta semua. Saya kembalikan pada Bu Kristin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, demikian bincang sore kita dengan menghadirkan 2 narasumber kita, Bapak Wijaya MPD, Ketum PPFKG IPS Nasional, dengan Bapak Dr. Encep, Wakil Direktur UPI Kampus Serang, Pembina FKG IPS Banten. Terima kasih banyak Bapak narasumber, juga Bapak dan Ibu guru hebat. Pak Nang mungkin ada masukan sedikit nih, tadi saya mengamati kalau di kelas 9 kita ada bedah SKL ya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti setelah corona selesai ini dari FKG IPS mungkin ada judulnya tuh nanti bedah standar kompetensi KSN ini ya Pak. Bisa nanti harus ada pendampingan tuh berupa materi pegang soal ya, pendampingan guru. Karena ini kan hanya berbincang, ngobrol-ngobrol apa ini. Betul. Mudah-mudahan bisa Saya boleh lip ya, Pak? Ya. Mangga Kang, mangga. Mangga, atur nuhun.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian bincang sore dari PPFKG IPS Nasional. Silakan. Terima kasih Pak Cep ya. Atur nuhun bisa. Ya, kami selaku panitia bincang sore, Bapak Ketum Wijaya Winardi, Bapak Moderator Pak Nang Cohendi, dan host Kristina Wulandari, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita di sore ini. Semoga apa yang kita peroleh bisa menjadi manfaat bagi kita ke depannya untuk memajukan anak bangsa kita. Akhirul kita, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Kristina, Pak Nang, dan Bapak Ibu semuanya. Ya.